Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perkembangan biologis dan psikologi pada anak usia dini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu Cici, Miftah, Lutfi, dan Dina. Kepadanya saya persilakan. Perkembangan biologis dan psikologis pada anak. Perkembangan biologis itu perkembangan yang sangat berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi pada manusia. Sedangkan perkembangan perseksual yaitu proses pengenalan individu terhadap lingkungannya atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Semua informasi tentang lingkungan itu kemudian diteruskan melalui syaraf sensori ke bagian otak. Dan yang B, faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan anak. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan makhluk lainnya. Manusia memiliki potensi yang sangat besar. Dengan potensi yang dimilikinya, manusia dapat berkembang dan mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya, baik secara fisik dan psikis. Dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan intelektual individu yaitu: 1. Faktor hereditas. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Hereditas pada individu merupakan bawaan sejak lahir atau spesies genetik. Bawaan warisan atau hereditas tersebut berasal dari kedua orang tuanya atau genes dan tidak dapat direkayasa. Bawaan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir membawa berbagai agam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau kakek neneknya. Warisan atau turunan tersebut yang terpenting antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat, bahkan penyakit. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam lapangan pendidikan, arti lingkungan dalam itu luas sekali, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Lingkungan ini mengitari manusia sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan manusia berpengaruh timbal balik. Artinya, lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya. Manusia juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yati, 2090001. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Miftah Afla Zahira. Adapun materinya yaitu pengertian perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis. Dalam proses tersebut, sifat individu dan lingkungan menentukan tingkah laku yang akan diaktualisasikan dan dimanifestasikan. Adapun beberapa faktor di dalam perkembangan psikologis dapat dibagi menjadi 7 faktor. Yang pertama yaitu inteligensi atau juga disebut dengan kecakapan. Yang kedua, perhatian atau juga keaktifan jiwa yang dipertinggi. Yang ketiga, minat atau kegiatan yang diminati, baik itu dalam bidang olahraga, kesenian, bermusik, menari, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, bakat atau kemampuan bawaan sebagai potensi yang sudah ada sejak dia lahir, seperti dalam kepandaian dia bernyanyi, melukis, berpuisi, dan lain-lain sebagainya. Itu disebut sebagai bakat yang sudah ada sejak manusia itu lahir, atau bisa juga dikembangkan nanti ketika sudah dewasa. Yang kelima, motivasi atau juga disebut dengan dorongan yang ada pada diri anak. Dan yang keenam, kematangan atau juga disebut dengan suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan. Dan yang terakhir, kesiapan atau juga disebut dengan kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Cici Susilawati akan melanjutkan penjelasan dari Dinawati, yaitu peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Orang tua sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak, terutama seorang ibu. Karena pendidikan yang sederhana itu akan didapatkan dari orang tuanya melalui kebiasaan-kebiasaan yang diberikan kepada anak tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah keturunan, sosial ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak adalah faktor lingkungan. Karena di lingkungan itulah anak dibesarkan dan diberikan pendidikan dari hal-hal yang kecil hingga pada hal-hal yang besar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan materi yang telah kawan-kawan saya sampaikan. Materi saya yaitu cara orang tua mendidik anak. Yang pertama, menghargai mainan dan jangan melarang anak untuk bermain. Ketika masa-masa anak seperti ini, sebaiknya kita menuruti apa keinginan si anak untuk bermain. Contohnya bermain boneka, bermain sepeda, bermain rumah-rumahan, atau bermain berkebun. Itu sangat membantu untuk mengeksplorasi kegiatan mereka, mengeksplorasi semua yang ada dalam diri si anak gitu. Menghargai mainannya. Ketika mainannya kotor, itu bisa diajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dibersihkan, atau ada mainan yang si anak sudah tidak terlalu suka, itu bisa disumbangkan ke panti asuhan gitu. Selanjutnya yaitu jangan mencela si anak. Ketika si anak sedang bermain, berbicara, nah si anak cerita, nah kita sebaiknya mendengarkan. Sebagai orang tua kita mendengarkan apa yang terjadi pada si anak, apa yang ingin diceritakan gitu. Sebaiknya kita mendengarkan semua tutur katanya. Nah, ketika si anak itu dicela ucapannya, maka si anak akan marah. Sama seperti kita, ketika kita berbicara lalu disela orang lain, kita akan marah. Anak pun juga begitu, karena anak ingin didengar, anak ingin disayangi gitu. Selanjutnya itu menumbuhkan akhlak mulia. Ini sangat penting bagi si anak, karena ketika dewasa anak akan menjadi lebih baik. Anak akan berinteraksi dengan orang juga akan lebih baik gitu. Mengajarkan nilai-nilai agama, sosial itu juga penting untuk generasi kedepannya. Yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Bertutur kata yang sopan. Ketika berbicara dengan anak dengan nada yang lembut. Sayangi anak, karena anak adalah generasi muda kita. Untuk itu, mari sama-sama kita menjaga si anak dari cara bicara, tingkah laku, karena itu sangat penting untuk generasi milenial selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari materi di atas adalah anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniai oleh Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi agar dapat berkembang dengan optimal. Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat paling penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di lingkungan anak akan membekas kuat dan tahan lama. Kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit diperbaiki. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.